Ya pemirsa, kita berbincang lagi dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Cucu Sumantri. Pak Cucu, tadi kita sudah menyinggung sedikit soal bagaimana peran seorang Indra Syafri di Timnas U23. Untuk kedepannya sudah ada agenda khusus dari PSSI karena Coach Indra juga sudah memberi sinyal ingin melatih Timnas senior. Seperti apa tanggapan dari PSSI, Pak Cucu? Ya, kita melakukan evaluasi, kemudian kita juga melibatkan beberapa tokoh ataupun pakar dari sepak bola secara non formal. Kita juga diskusi, ngobrol-ngobrol bagaimana format ke depan. Hasil evaluasi kemarin dalam rangka kita menentukan pelatih timnas ke depan. Kemudian kita lihat memang Indra Syafri maupun Fahri kan cukup bagus juga. Namun demikian dengan evaluasi kita karakter lawan yang kita hadapi khususnya di Asia Tenggara, sehingga mungkin kita perlu sentuhan-sentuhan lain yang bisa mengimbangi karakter pemain-pemain khususnya di kawasan Asia Tenggara saja kita bicara di sana. Ternyata yang kita latihkan dengan sportivitas tinggi sebagaimana yang diperagakan oleh pemain kita kemarin tidak cukup dengan itu. Ternyata mereka mengajarkan hal lain. Itu yang sedang kita bahas dalam rangka menentukan pelatih ke depan yang cocok karakternya dengan materi yang sudah kita punya, bagaimana memolesnya bisa mengimbangi karakter lawan-lawan yang kita hadapi. Begitu Bung Indra. Ya, Pak Cucu, sudah ada targetnya belum? Kapan pelatih Timnas senior akan ditentukan? Karena saat ini masih lowong posisinya, Pak Cucu. Paling lambat awal Januari harus sudah kita... Awal Januari? Iya, mudah-mudahan sebelum itu bisa diumumkan juga, karena kita sudah ada bayangan lah ya dari masukan-masukan, baik itu dari para pakar, kita melibatkan juga direktur teknik kita ya Pak Danur Window. Pak Danur Window, betul. Ya, maupun kita masukan-masukan dari pengamat maupun supporter lah, keinginan-keinginan netizen itu. Tapi kan kita harus realistis sesuai dengan apa yang kita ya sesuai untuk harapan kita pembinaan selanjutnya, sehingga kita mendapatkan harapan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Dari dua pelatih asing yang sudah melakukan presentasi kepada PSSI, Luis Mia dan juga Sintayong, mana nih kira-kira yang lebih meyakinkan bagi Pak Cucu? Dua-duanya sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dari roadmap pembinaan jangka panjang itu saya lihat juga paparan Luis Milla itu cukup bagus ya. Kemudian untuk karakter lain yang dihadapi khususnya di kawasan ASEAN itu memang karakter Sintayong lebih fighter gitu ya. Nah ini yang lagi kita simulasikan di dua kandidat ini, mana yang lebih cocok, apakah kita pilih salah satu ataukah kita bikin dua-duanya, bagaimana yang dua-duanya? satu ada kemungkinan dua-duanya bisa melatih timnas Indonesia? Artinya kalau timnasnya harus satu pelatihnya ya, tapi untuk roadmap jangka panjang bagaimana pembinaan usia muda. Tapi kalau timnas itu kan kita harus punya target dong. Kalau timnasnya istilahnya kan harus pemain yang sudah jadi, karena harus kita tuntut bagaimana dia bisa berprestasi, gitu kan Bung? Baik, Pak Cucu, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda di Soccer Time. Selamat berakhir pekan, Pak Cucu. Terima kasih, Bung. Ya, baik, itu tadi komentar dari Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Cucu Sumantri. Tadi sempat menanyakan juga kepada pengamat, kepada netizen, begitu. Kalau kepada pengamat nih, mumpung ada 4 orang pengamat di sini, pengamat top Indonesia di sini, ada saran nggak? Mungkin dari Bung Joy, Sintayong atau Luis Mia nih kira-kira yang lebih tertarik? Kalau saya melihat satu ya, selama kualitas kompetisi kita terutama di level tertinggi masih belum bisa masuk ke level elit Asia Tenggara, nggak usah muluk-muluk lah, cari pelatih yang satu bisa berbahasa Indonesia dan bisa menerangkan semua strateginya dengan bagus, berkomunikasi dengan pemain dengan bagus. Cara mainnya juga nggak usah terlalu rumit lah. Pakai pola yang banyak dipakai orang, banyak dipakai klub-klub di Indonesia supaya langsung link and match dengan pemain. Kalau berkomunikasi saja sulit, misalnya Luis Mia, dia orang Spanyol berbahasa Inggris yang nangkep orang Indonesia, gitu ya. Jadi distorsi bahasanya saja sudah berlapis-lapis. Itu yang membuat barangkali apa yang dia punya di otaknya itu mungkin sangat bagus, tapi sampai ke pemain mungkin hanya 30%.
memang ada penterjemah, ada apa, tapi penterjemah itu pun saya rasa tidak terlalu tahu filosofinya pelatih-pelatih asing itu. Jadi saya ingat benar Nandar Iskandar tahun 90-an melatih timnas Indonesia. Mainnya begitu sederhana, tapi permainannya cantik dan enak dilihat. Memang tidak menghasilkan banyak, tapi sudah kelihatan lah. Dan jangan dipasang target yang muluk-muluk. Indonesia itu naikin peringkat dari 170 aja ke 150-an. Kemudian kita juara di AFF aja dulu. Dan targetnya tidak Asia Tenggara lagi seperti itu. Jangan dulu muluk-muluk bisa ngalahin siapapun atau juara apa. Juara AFF aja dulu. Bung Edwin, Bung Gita, Sintayong atau Luis Mia atau Ruth Gullit? Enggak, kalau Ruth Gullit enggak. Nggak mungkin. Oke. Old fashion saya pikir. Terakhir kali kapan dia melatih? Apa prestasinya juga nggak jelas juga kan. Siapa nih? Ruth Gullit. Tapi kalau Sintayong atau Luis Milla, saya takutnya mandek di tengah lagi kalau Luis Milla. Dengan segala macam persoalannya saya cuma takut mandek di tengah lagi. Bukan karena ketidaksanggupan Luis Milla, tapi hal-hal yang lain. Kemudian, gaji maksudnya. Ya saya setuju dengan Joy tadi bahwa kita naikin peringkat FIFA dulu. Jangan target-target. Bahkan target AFF pun saya pikir Luis Milla kabarnya pernah menolak ya kalau ditargetkan juara AFF. Kenapa? Saya ingat Joachim Low. Ya. Nah, Joachim Low itu Kenapa kasih ke saya? ya nggak apa-apa saya gini aja. Joachim Low itu Jerman juara dunia loh dia. menggantikan Jurgen Klinsmann setelah 2006. 2008 dia nggak juara, 2010 dia nggak juara, 2012 dia nggak juara. Tapi ditunggu dengan sabar sampai akhirnya 2014 luar biasa dia juara. Juara di Brasil loh. Juara di Brasil. Kenapa dia sampai juara? Dia bawa Itu highlight semua ya, juara di Brasil. bantuan yang bisa dia dapatkan termasuk dari media. Mungkin Bung Ropan salah satu media yang dia minta bantuan. Bagaimana kelemahan lawan-lawan itu. Kami akan kembali, tetaplah di Soccer Time.